Ya, langsung saja. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancari salah satu peserta FPSH Duta Hukum HAM Jawa Barat, yang mana kami mempunyai beberapa poin yang akan ditanyakan kepada peserta. Baik, langsung saja poin pertama. Kepada peserta silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapli Ramdhani, asal sekolah dari MA Baitul Hikmah Tasikmalaya. Terima kasih. Ya, lanjut poin kedua. Kepada Rapli, tolong sampaikan hobi Anda. Mengenai tentang hobi, saya banyak sih. Namun rasanya kalau membahas hobi yang sudah saya minati dari sejak dulu itu hanyalah memancing. Adapun hobi selain memancing mungkin seperti tenis meja, bulu tangkis, dan banyak lagi yang lainnya. Sekian mungkin. Ya, lanjut poin ketiga. Tolong sampaikan motivasi Rapli yang mengikuti Duta Hukum HAM Jawa Barat. Motivasi saya mengikuti acara ini bertujuan supaya saya lebih mendalami, lebih memahami mengenai tentang hukum, aturan yang sudah ada, sudah ditetapkan di negara kita Indonesia, khususnya hukum-hukum yang sudah tertera, yang sudah diresmikan di sekitaran lingkungan kita. Mungkin sekian. Ya, lanjut poin keempat. Coba Rapli sampaikan mengenai prestasi yang pernah diraih. Mengenai prestasi, rasanya sih kalau di sekolah paling saya menjadi ranking. Itu juga sih saya belum pernah kalau menjadi ranking seperti ke satu, palingan kedua saya pernah lah. Atau kalau seperti di bidang olahraga, saya pernah sih seperti menjuarai tenis meja di sekolah, itu pernah saya. Tapi kalau di pesantren, saya pernah juga menjuarai seperti juara pidato dan banyak lagi yang lainnya. Karena saya hidupnya lebih lama, lebih banyak waktunya hidup berseharian, keseharian saya hidup di pesantren. Sekian mungkin, terima kasih. Ya, lanjut poin kelima. Coba Rapli sampaikan mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini selain menjadi anggota FPSH Duta Hukum HAM Jawa Barat. Ya mungkin maksud dari pertanyaan kakak mungkin ya, acara kali ini yang pada intinya adalah tes wawancara yang mana diperuntukkan untuk setiap peserta FPSH Duta Hukum HAM Jawa Barat, yang mana bertujuan supaya membuat karakter atau membuat gaya bicara, gaya pengolahan bahasa yang benar-benar tidak salah. Jadi yang pada intinya acara ini itu adalah tes wawancara yang bertujuan membangun gaya bahasa si peserta FPSH Duta Hukum HAM Jawa Barat. Sekian mungkin, terima kasih. Ya, lanjut poin keenam. Saya akan bertanya, program apa yang akan Rapli jalankan saat terpilih menjadi bagian dari Duta Hukum HAM Jawa Barat? Kalau membahas program, rasanya sih saya belum ada rancangan-rancangan ingin membuat program baru, karena saya juga sih tidak tahu apa saja sih program FPSH itu. Namun saya bila mana program di dalam FPSH dalam periode sebelum-sebelumnya ada program-program yang tidak terlaksana atau tidak maksimal, saya akan mengusahakan memaksimalkan program tersebut dan mengusahakan melaksanakan program yang tidak terlaksana. Adapun jika kedepannya memang saya ada rancangan program baru, mungkin saya akan usulkan kepada atasan dan anggota FPSH lainnya. Barangkali program yang saya anjurkan itu adalah sebuah program yang menjadi kebaikan yang baru bagi FPSH Duta Hukum HAM Jawa Barat. Sekian mungkin, terima kasih. Ya, lanjut poin ketujuh. Saya akan bertanya lagi kepada saudara, kinerja apa yang akan Rapli lakukan ketika terpilih menjadi Duta Hukum HAM Jawa Barat? Kalau membahas kinerja, rasanya saya akan mengusahakan, insya Allah saya akan mengusahakan membangun kinerja yang baik, yang bagus, yang menjadi sebuah kebanggaan bagi diri saya pribadi, umumnya bagi seluruh peserta dan anggota FPSH Duta Hukum HAM Jawa Barat. Yang mana dalam artian saya ingin menjadikan hasil dari kerja keras saya, membuah hasil menjadikan sebuah pengalaman yang dapat digunakan untuk meraih masa depan saya di masa depan nanti. Sekian mungkin, terima kasih. Ya, lanjut poin ke-8. Saya akan bertanya lagi, menurut Rapli bagaimana sih kondisi pemuda Indonesia saat ini?
kondisi pemuda saat ini menurut pribadi saya bisa dikatakan sangat parah sekali, karena jauh sekali dari yang dinamakan berakhlaknya seorang pelajar, dari yang dinamakan berilmunya seorang pelajar. Khususnya dalam segi pergaulan pada saat ini sangat kacau sekali, sangat parah sekali. Semua itu disebabkan oleh ketidaksadaran di dalam diri mereka, ataupun memang tidak ada bimbingan dari orang-orang terdekat dengannya, baik itu guru, kedua orang tuanya, saudaranya, kakaknya, adiknya, dan orang-orang yang sering berkomunikasi dengannya. Jangan-jangan pelajar ataupun kondisi pemuda Indonesia yang memang hidupnya di luar sana, jika kita melihat kondisi pemuda Indonesia yang hidup di pesantren saja, sekarang ini kebanyakan pemuda-pemuda itu tidak mempunyai akhlakul karimah. Padahal seharusnya pemuda-pemuda yang berkehidupan di pesantren, yang kesehariannya di pesantren, itu harus berakhlakul karimah, malah harus lebih jauh berbeda dengan orang-orang, dengan pemuda-pemudi Indonesia yang tidak mendalami ataupun berkeseharian hidupnya di pondok pesantren. Sekian mungkin, terima kasih. Ya, lanjut poin ke-9. Saya akan bertanya lagi. Menurut Rapli, bagaimana cara yang paling efektif untuk membangun kesadaran hukum dan HAM dalam arti budaya hukum di kalangan pelajar? Nah, kalau membahas mengenai tentang ya menerapkan hukum lah ya. Menerapkan hukum di kalangan pelajar itu memang sulit sekali. Namun saya tadi sudah katakan bahwasanya orang yang paling dapat mengajak ataupun orang yang dapat memperingati terhadap seseorang itu hanya dengan adanya orang-orang yang dekat dengannya. Jadi jawabannya yang paling efektif untuk membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar itu harus adanya pantauan, bimbingan, pembinaan dari kedua orang tuanya, khususnya dari gurunya, dari teman dekatnya, yang pada intinya dari setiap orang yang sering berinteraksi dengannya, dan juga orang-orang yang sering berkomunikasi dengannya. Karena dengan adanya kedekatan itu, orang tersebut rasanya merasa menjadi sebuah keluarga dengan adanya perangkulan, dan dengan adanya perangkulan tersebut mungkin orang tersebut bisa sadar sedikit-sedikit lah mungkin. Terima kasih, mungkin sekian. Ya, lanjut poin ke-10. Saya akan bertanya lagi. Menurut Anda, apa sih kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan dan kekurangan saya sih banyak sih kalau dibahas ya. Namun saya akan membahas secara singkat. Kelebihan rasanya sih yang paling menonjol dalam diri saya, kelebihan adalah saya lebih sering percaya diri. Dan saya lebih sering ingin membenarkan diri jika di dalam perkara yang saya benarkan itu adalah memang benar, walaupun kebanyakan ataupun orang-orang di sekitaran saya melakukan hal yang salah, hal yang berbeda dengan saya. Adapun kekurangan saya yang saya rasakan sih kalau dalam segi kepemimpinan lah ataupun keseharian, saya kurang bisa mengajak ataupun kurang bisa menegakkan hukum dengan benar. Dalam artian saya kurang bisa berperilaku tegas terhadap orang-orang yang melanggar hukum di sekitaran pribadi saya sendiri. Terima kasih, mungkin sekian. Ya, lanjut poin ke-11. Menurut Anda apa daya tawar kenapa Anda harus kami loloskan menjadi Duta Hukum HAM Jawa Barat? Sebenarnya saya juga merasa bingung mengenai tentang mengapa sih ya EPSH Duta Hukum HAM Jawa Barat bisa meloloskan saya. Padahal saya kemarin-kemarin sih rasanya saya sudah menganggap tidak akan lulus. Tapi pas saya cek kenyataannya saya lulus dan alhamdulillah lah saya dapat mengikuti acara pada kali ini. Namun saya yakin kakak-kakak ini adalah bisa dikatakan kebetulan atau memang menghargai dengan apa yang saya telah kerjakan dari mulai asesmen sampai kemarin terakhir adalah tes kepribadian. Mungkin kakak-kakak dan pihak EPSH menghargai jerih payah dari pengorbanan saya untuk EPSH Duta Hukum HAM Jawa Barat. Sekian mungkin, terima kasih. Ya, lanjut poin ke-12. Komitmen apa yang Rapli akan bangun dengan kami
jika terpilih menjadi Duta Hukum HAM Jawa Barat? Komitmen, rasanya komitmen, saya ingin mengusahakan membangun komitmen yang baik, yang di pandangan orang lain selalu dihargai, pandangan orang lain ramah. Karena keramahan, kebaikan, keakraban itu diperlukan di dalam suatu wadah organisasi yang bertujuan membangun rasa kekeluargaan di dalam organisasi tersebut. Karena yang pada intinya di dalam organisasi itu harus adanya rasa kekeluargaan. Bila mana ada suatu organisasi tidak memiliki sifat kekeluargaan, itu akan rasanya canggung, akan tidak akrab, akan kakulah ketika kita menanyakan suatu hal kepada rekan kita, kepada atasan kita. Itu semua disebabkan ketidakadanya rasa kekeluargaan, yang mana dengan demikian kita itu ketika kita memasuki suatu organisasi sebisa mungkin kita membangun rasa kekeluargaan, karena kekeluargaan itu akan menjadi sebuah komitmen yang luar biasa di dalam sebuah organisasi. Sekian mungkin, terima kasih. Ya, lanjut poin ke-13. Coba Rapli sampaikan mengenai pesan dan kesan selama mengikuti asesmen dan tes wawancara. Kesan-pesan sih banyak sih. Yang pertama paling pesan dari saya kepada seluruh peserta EPS Duta Hukum HAM Jawa Barat, khususnya kepada yang maju menjadi Duta Hukum HAM, jangan pernah menyerah selagi kita belum pernah mencoba. Cobalah dulu suatu hal perkara yang belum pernah kita coba. Adapun kesan, mungkin saya pernah dulu yang menjadi kesan, kalau tidak salah mengerjakan asesmen 4, saya sampai pernah pergi ke kota karena di daerah saya sinyal laptop komputernya sedang gangguan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, lanjut saja menuju poin yang terakhir, yakni yang ke-14. Saya ingin bertanya kepada Anda, kenapa Anda masih bertahan hingga saat ini memperjuangkan Duta Hukum HAM Jawa Barat? Ya, sebab saya memang ingin menjadi Duta Hukum HAM Jawa Barat, tapi bukan berarti saya sangat ingin, tapi saya ingin berusaha, ingin membanggakan diri, khususnya saya ingin membanggakan lembaga saya, madrasah saya, sekolah saya, dan yang pada intinya saya ingin belajar berorganisasi di luar sekolah, yang mana supaya bertujuan memiliki pengalaman yang bisa dibawa, bisa diambil untuk meraih masa depan saya ke depannya. Mungkin sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Rapli telah menjawab semua poin-poin yang kami tanyakan. Dan seterusnya kepada Saudara Rapli dipersilahkan untuk mengucapkan salam penutup. Ya, sekian mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang memang tidak sesuai lah dengan teori bahasa keindonesiaan, teori bahasa Indonesia. Mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.